Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan apa sih ulumul Quran itu, sejarahnya bagaimana, ruang lingkupnya seperti apa, dan tujuannya untuk apa. Halo, saya Ahmad, mahasiswa IAI Darussalam Martapura, semester 2 Lokal Asia. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, buat teman-teman semua yang belum klik tombol like and subscribe di bawah ini, silahkan klik dulu biar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Apa sih ulumul Quran itu? Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai petunjuk untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Pada masa Nabi, masalah-masalah yang timbul selalu dapat diselesaikan dengan mudah dengan langsung bertanya kepada beliau. Namun perkembangan selanjutnya tidaklah demikian. Dalam upaya menggali dan memahami isi Al-Quran, umat Islam perlu kepada alat untuk membedahnya. Mereka perlu ilmu untuk memahami Al-Quran. Ilmu atau alat yang diperlukan tidak cukup satu, tetapi sangat banyak. Maka muncullah istilah ulumul Quran atau bisa dibilang ilmu Al-Quran. Kata ulum jamak dari ilm, artinya al-faham wal idrak, yaitu paham dan menguasai. Ulumul Quran seperti yang dikenal sekarang tidak muncul sekaligus menjadi satu kumpulan yang sempurna, melainkan melalui proses yang cukup panjang. Ulumul Quran mengalami perkembangan yang simultan dan berkesinambungan. Proses kemajuan itu akibat dari adanya sikap para ulama yang memiliki kecenderungan yang berbeda dan menggali Al-Quran. Dalam menggali Al-Quran, di antara mereka ada yang menitik beratkan kepada masalah rasa penulisan, ada sebabun nuzul, sebab turun, ijad kemu'jizatannya, dan balaghah gaya sastra. Jadi tiap ulama mempunyai ketertarikan tersendiri pada Al-Quran, sehingga ilmu-ilmu tersebut masih belum teratur rapi dan beredar pada tokohnya masing-masing. Suatu ketika Imam Syafi'i dituduh mempunyai paham yang menyimpang berkenaan dengan Al-Quran. Ia diajukan kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kitab Allah?" Imam Syafi'i menjawab, "Kitab Allah yang mana? Sebab Allah telah menurunkan banyak kitab suci." "Kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW," jawab Khalifah. Imam Syafi'i menambahkan, "Ilmu Al-Quran itu banyak sekali. Apakah Anda bertanya tentang bagian-bagian yang muhkam, mutasyabih, bagian-bagian yang dibelakangkan atau didahulukan, ataukah tentang nasikh dan mansukh, ataukah soal-soal yang lain?" Dari jawaban Imam Syafi'i itu mengidentifikasikan bahwa ulumul Quran itu sangat banyak. Ulumul Quran adalah sekumpulan ilmu yang membahas tentang berbagai segi dari Al-Quran. Para ulama mengidentifikasikan ulumul Quran sebagai ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran dari segi aspek turun, sistematika, pengumpulan dan penulisan, bacaan, tafsir, kemu'jizatan, serta nasikh dan mansukh. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu-ilmu ini juga disebut dengan usul al-tafsir, sebab cakupan pembahasan dalam ulumul Quran berkaitan dasar-dasar memahami Al-Quran. Oleh karena itu, seluk-beluk ulumul Quran mutlak harus dikaji dan dikuasai oleh seorang mufasir. Terus bagaimana sejarah perkembangan ulumul Quran? Telah disinggung bahwa pada masa Nabi, segala masalah selalu dikembalikan kepada beliau. Karena itu, kebutuhan ulumul Quran pada masa itu tidak dibutuhkan. Setelah beliau wafat dan kepemimpinan umat Islam berada di tangan Khulafa ar-Rasyidin, mulai muncul adanya ilmu-ilmu Al-Quran. Khususnya dimulai ketika adanya perintah penulisan Al-Quran yang dipelopori oleh Utsman bin Affan. Karenanya, ilmu yang pertama kali tentulah ilmu rasm Al-Quran, karena berkaitan dengan tulis-menulis. Posisi Utsman berarti sebagai perintis awal ilmu-ilmu Al-Quran, sehingga namanya tetap diabadikan dengan rasm Al-Utsmani. Setelah itu tampil Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti Utsman. Lalu Ali menugaskan Abu al-Aswad al-Dulais merancang dan meletakkan kaidah-kaidah nahwu. Ilmu para sastra ini muncul sebagai landasan yang bagus bagi timbulnya ilmu i'rab Al-Quran. Usaha pengembangan ilmu Al-Quran ini tetap berlanjut pada masa sahabat sesuai dengan
kapasitas, bobot, dan kualitas sahabat. Mereka mempunyai konsisten tersendiri, namun tujuan tetap sama, menggali hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran dan menyampaikan tafsir-tafsirnya kepada umat Islam. Usaha mereka berikutnya dilanjutkan oleh generasi tabi'in, begitu seterusnya sampai sekarang. Ruang lingkup ulumul Quran itu seperti apa? Nah, menurut Tengku Muhammad Hasbi Al-Siddiq, pokok-pokok pembahasan ulumul Quran terfokus pada pembahasan yang berkaitan ke 6 hal berikut. Yang pertama, nuzulul Quran, waktu, tempat, latar belakangnya. Di sini dibicarakan ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah. Kapan waktu diturunkannya? Malam, siang, pagi, atau sore? Apakah dalam perjalanan ataukah dalam rumah? Yang kedua, masalah sanad. Apakah periwayatan itu disampaikan melalui jalur sanad yang mutawatir, ahad, syad, rupa-rupa qiraat Nabi, para perawi, hufaz, dan cara menyikapinya? Yang ketiga, berkenaan dengan bacaan. Apakah dalam membaca perlu diwakafkan? Disambung juga mengenai ibtidah, soal imalah, mat, idgham, dan sebagainya. Yang keempat, masalah lafaz. Adakah lafaz ayat yang gharib, mu'rab, ma'jaz, mushtarak, mutaradid, isti'arah, dan tasbih? Yang kelima, kaitan makna dan hukum. Mengenai soal am, khas, mujmal, mufassal, mantuq, mutlaq, muqayyad, mutasyabih, nasikh, dan mansukh, serta muqaddam dan muakhar. Yang keenam, yaitu yang terakhir, soal-soal makna Al-Quran yang berkaitan dengan lafaz yang meliputi fas, was, ijaz, itnab, musawah, dan kasor. Terus tujuan ulumul Quran itu seperti apa juga? Yaitu untuk memahami Al-Quran secara lebih mendalam, baik dari segi makna, hukum, maupun konteks pewahyuannya. Secara umum, tujuan ulumul Quran meliputi yang pertama, memahami makna Al-Quran dengan benar. Yang kedua, mengetahui sejarah dan proses pewahyuannya. Yang ketiga, menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Yang keempat, menjadi landasan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kelima, menghubungkan Al-Quran dengan kehidupan umat Islam. Ilmu ini sangat penting bagi siapa saja yang ingin memahami Al-Quran secara lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.